Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kelompok kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama saya sendiri, Muhammad Rizky Cahya Armani. Kedua Salma Asfia Fitriani. Yang ketiga Sofita Rahmasita. Yang keempat Septiana Dwi Astuti. Yang kelima Putri Diah Rahmawati. Langsung saja ke slide yang pertama. Latar belakang. Dalam perjalanan untuk menuju target pembelajaran yang diinginkan, guru seringkali menemukan beberapa masalah. Permasalahan-permasalahan tersebut dapat menghambat pencapaian keberhasilan proses pembelajaran. Oleh karena itu, keadaan ini menuntut para guru untuk melakukan paling besar dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Salah satu cara yang dapat ditempuh oleh para guru dalam menyelesaikan masalah ini adalah dengan melakukan penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas merupakan alternatif pengembangan dan perbaikan dalam proses pembelajaran yang memfokuskan penelitian untuk mencari solusi permasalahan yang terjadi di dalam proses pembelajaran. Penelitian tindakan kelas dilaksanakan melalui proses pengkajian berdaur yang terdiri dari 4 tahap, yaitu merencanakan, melakukan tindakan, mengamati, dan melakukan refleksi. Untuk masalah kemudian dijabarkan secara operasional agar dapat memandu usaha perbaikan. Langkah berikutnya adalah mencari atau mengembangkan cara perbaikan. Selanjutnya, pelaksanaan dengan mempersiapkan rencana pembelajaran dan skenario tindakan. Dalam melaksanakan perencanaan, perbaikan, observasi, dan interpretasi, aktor utamanya adalah guru. Selanjutnya dilakukan penelitian dan analisis data serta tindak lanjut. Yang kedua, rumusan masalah. Yang pertama ada apa pengertian penelitian tindakan kelas. Yang kedua, bagaimana langkah-langkah penelitian tindakan kelas. Yang ketiga, apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penelitian tindakan kelas. Selanjutnya, tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui, memahami, dan menjelaskan pengertian penelitian tindakan kelas. Yang kedua, untuk mengetahui, memahami, dan menjelaskan langkah-langkah penelitian tindakan kelas. Yang ketiga, untuk mengetahui, memahami, dan menjelaskan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penelitian tindakan kelas. A. Pengertian penelitian tindakan kelas. Menurut Ari Kunto, Suyadi 2012-18, penelitian tindakan kelas adalah suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa tindakan yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersama. Menurut John Elliot, penelitian tindakan kelas adalah peristiwa sosial dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas tindakan di dalamnya. Menurut Supriyadi 2005, dalam bukunya Penelitian Tindakan Kelas, penelitian tindakan kelas adalah action research yang dilaksanakan oleh guru di dalam kelas. Action research pada hakikatnya merupakan rangkaian riset tindakan yang dilakukan secara siklus dalam rangka memecah masalah sampai masalah itu terpecahkan. Penelitian tindakan kelas adalah metode pengamatan terhadap pembelajaran yang sengaja dilaksanakan dalam sebuah kelas, bersama dengan tujuan untuk menemukan solusi dari masalah yang terjadi. B. Langkah-langkah penelitian tindakan kelas. Yang pertama, perencanaan atau planning. Yang kedua, tindakan atau action. Yang ketiga, pengamatan atau observing. Yang keempat, refleksi atau refleksi. Daur siklus penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas terdiri dari beberapa siklus. Setiap siklus terdiri dari 4 langkah, yaitu perencanaan, tindakan, refleksi, dan pengamatan. Perencanaan atau planning. Pada tahap ini peneliti menjelaskan tentang apa, mengapa, kapan, di mana, oleh siapa, dan bagaimana tindakan akan dilakukan. Penelitian tindakan yang ideal sebetulnya dilakukan secara berpasangan atau kolaboratif antara pihak yang melakukan tindakan dan pihak yang mengamati proses kegiatan. Pada tahap ini, agar hasil penelitian menjadi objektif, maka diharapkan untuk bisa berkolaborasi. Kegiatan dalam perencanaan PTK. A. Identifikasi masalah. B. Analisis dan perumusan masalah. C. Perumusan hipotesis masalah. D. Menentukan cara menguji hipotesis tindakan.
E. Membuat secara rinci rancangan tindakan. Dalam perencanaan PTK terdapat beberapa kegiatan, yaitu A. Identifikasi masalah. Agar mampu merasakan dan mengungkapkan adanya masalah, seorang guru dituntut jujur pada diri sendiri dan melihat pembelajaran yang dikelolanya sebagai bagian yang penting dari dunianya. Berbekalan kejujuran dan kesadaran tersebut, untuk mengidentifikasi kesalahannya, guru dapat mengajukan pertanyaan kepada diri sendiri. Wardani dan kawan-kawan 2007. 1. Apa yang terjadi di kelas saya? 2. Masalah apa yang dapat ditimbulkan oleh kejadian itu? 3. Apa pengaruh masalah tersebut bagi kelas saya? 4. Apa yang terjadi jika masalah tersebut saya biarkan? 5. Apa yang dapat saya lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? B. Analisis dan perumusan masalah. Analisis dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada diri sendiri atau refleksi, dan dapat pula mengkaji ulang berbagai dokumen seperti pekerjaan siswa, daftar hadir, atau daftar nilai, atau bahkan bahan pelajaran yang kita siapkan. Jika masalah yang kita identifikasi adalah rendahnya motivasi belajar siswa, barangkali yang harus kita analisis adalah dokumen tentang hasil belajar siswa, catatan harian kita tentang respon siswa dalam pembelajaran, dan melakukan refleksi, sehingga kita mendapatkan gambaran yang jelas tentang perilaku mengajar kita. Perumusan masalahnya dapat dijabarkan sebagai berikut. 1. Bagaimana frekuensi pemberian tugas yang dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. 2. Bagaimana bentuk dan materi tugas yang memotivasi siswa. Dan 3. Bagaimana syarat bahan belajar yang menarik dalam meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. C. Perumusan hipotesis tindakan. Hipotesis tindakan adalah dugaan guru sebagai peneliti tindakan atau PTK tentang cara terbaik untuk mengatasi masalah. Hipotesis ini dibuat berdasarkan kajian berbagai teori, kajian hasil penelitian yang relevan, diskusi dengan teman sejawat atau kolaborator, serta refleksi pengalaman sendiri sebagai guru. Contoh hipotesis tindakan adalah sebagai berikut. Apabila dalam pembelajaran matematika menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Team Games Turnamen atau TGT, maka siswa akan lebih aktif dan pemahaman siswa lebih meningkat. D. Menentukan cara menguji hipotesis tindakan. Pada bagian ini, guru menentukan cara untuk dapat menguji hipotesis tindakan dengan menjabarkan indikator-indikator keberhasilannya, serta instrumen pengumpul data yang akan dipakai untuk menganalisis indikator keberhasilan tersebut. E. Membuat secara rinci rancangan tindakan. Rencana tindakan yang akan dilakukan ditulis dalam bentuk RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran, atau modul ajar secara rinci tahapan-tahapan yang akan dilakukan dalam penelitian tindakan tersebut. 2. Pelaksanaan tindakan atau acting. Kegiatan dalam pelaksanaan tindakan itu ada dua, yaitu A. Mempersiapkan pelaksanaan tindakan, dan yang B itu pelaksanaan tindakan. 2. Pelaksanaan tindakan atau acting. A. Mempersiapkan pelaksanaan tindakan. Guru juga menyiapkan fasilitas atau sarana pendukung yang diperlukan, alat peraga, media, meja, dan segala keperluan yang dibutuhkan dalam rencana pembelajaran. Selain itu, penting untuk menyiapkan alat perekam, cara merekam, serta cara melakukan pengamatan pada proses dan hasil kerja siswa. B. Pelaksanaan tindakan. Kegiatan ini merupakan pelaksanaan skenario yang telah direncanakan sebelumnya. Guru akan mempraktekkan sendiri hasil rancangan, yaitu mensimulasikan pelaksanaan tindakan dengan mempertimbangkan waktu pelaksanaan dan metode tindakan yang akan dilaksanakan. Oleh karena itu, guru harus melihat jam mengajarnya. 3. Pengamatan atau observing. Pengamatan adalah upaya merekam segala peristiwa dan kegiatan yang terjadi selama tindakan perbaikan berlangsung. Dalam hal ini, pada saat pembelajaran berlangsung. Pada tahap ini, guru pelaksana mencatat sedikit demi sedikit
apa yang terjadi agar memperoleh data yang akurat untuk perbaikan siklus berikutnya. Pengamatan dilakukan pada saat pelaksanaan tindakan kelas dengan melakukan pencatatan, perekaman, dan dokumentasi pada gejala-gejala yang muncul pada pelaksanaan tindakan. 4. Refleksi. Refleksi merupakan kajian terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan sementara dan untuk menentukan tindak lanjut dalam rangka pencapaian berbagai tujuan sementara lainnya. Pada tahap refleksi, peneliti juga perlu untuk mengungkapkan hasil penelitian dengan mengungkapkan kelebihan dan kekurangannya. Jika penelitian tidak dilakukan melalui beberapa siklus, maka dalam refleksi berakhir. Peneliti menyampaikan rencana penelitian berikutnya. Refleksi hendak mengungkapkan kendala pada tahap pertama dan kekurangannya, sehingga pada tahap berikutnya bisa memperbaiki penelitian tindakan. Berikutnya ada J, yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam PTK. Yang pertama, memiliki tujuan yang jelas dan sasaran yang ingin dicapai. Lalu yang kedua, memiliki rencana yang jelas dan terstruktur. Ketiga, melakukan observasi yang tepat dan akurat. Dan yang keempat adalah melakukan refleksi yang kritis. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil dari pernyataan di atas sebagai berikut. Yang pertama yaitu, penelitian tindakan kelas adalah metode pengamatan terhadap aktivitas pembelajaran yang sengaja dilaksanakan dalam sebuah kelas secara bersama dengan tujuan untuk menemukan solusi dari masalah yang terjadi. Berikutnya adalah langkah-langkah utama dalam penelitian tindakan kelas, yaitu yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada tindakan, ketiga pengamatan, dan yang keempat adalah refleksi. Dalam perencanaan PTK terdapat beberapa kegiatan, yaitu identifikasi masalah, analisis dan perumusan masalah, merumuskan hipotesis tindakan, menentukan cara menguji hipotesis tindakan, dan membuat secara rinci rancangan tindakan. Dalam proses pelaksanaan atau tindakan, guru akan mempraktekkan sendiri hasil rancangan tersebut, yaitu mensimulasikan pelaksanaan tindakan dengan mempertimbangkan waktu, pelaksanaan, dan metode tindakan yang akan dilaksanakan. Dalam proses pengamatan, guru pelaksana mencatat sedikit demi sedikit apa yang terjadi agar memperoleh data yang akurat untuk perbaikan pada penelitian selanjutnya. Dan pada tahap refleksi, peneliti juga perlu mengungkapkan hasil penelitian dan mengungkapkan kelebihan serta kekurangan yang ada. Lalu untuk kesimpulan yang ketiga, yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penelitian tindakan kelas atau PTK, yaitu memiliki tujuan yang jelas, sasaran yang dicapai, memiliki rencana yang jelas dan terstruktur, melakukan observasi yang tepat dan akurat, serta melakukan refleksi yang kritis. Langkah-langkah penelitian tindakan kelas PTK harus benar-benar dipahami oleh pendidik atau calon pendidik. Hal ini agar seorang pendidik dapat melaksanakan PTK dengan baik. Ketika menemukan masalah dan dalam kegiatan pembelajaran di kelas, PTK ini juga mencari solusi dari permasalahan pembelajaran tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.